wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka memenuhi panggilan Allah, baik sholat maghrib berjamaah, thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di bab tentang larangan uququl walidain atau durhaka pada kedua orang tua dan memutus tali silaturahim, yaitu bab yang ke-41 ya. Masuk hadis kedua tentang bab ini atau secara keseluruhan nomor 337. Wa an Abdillah bin Amr bin As, diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As. Namanya Abdullah, anaknya Amr bin As. Sebetulnya Amr ini ya Umar, tapi Umar yang selain bin Khattab itu dibedakan. Jadi Umar itu kan banyak banget toh. Bahkan penulisannya saja beda. Amr yang selain Umar bin Khattab itu ain, mim, ro, kemudian belakang ada wawunya. Namanya wawu tafrek untuk membedakan antara Umar bin Khattab dan Umar yang lainnya. Biasanya tag Arabnya Umar selain Umar bin Khattab itu pakai tanwin. Amrun namanya panggilannya ya. Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Umar bin As. Ani Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, al-kabair al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus.
Dosa besar itu diantaranya adalah al-isyraku billah. Jelas nomor satu, musyrik kepada Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, baik di dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma dan sifatnya. Kita menduakan Allah dalam hal rububiyah, meyakini ada yang ngurus alam ini di samping Allah, ada yang lainnya. Mungkin bisa dewa apa gitu ya. Meyakini yang memberikan rezeki di samping Allah ada yang lain. Meyakini yang memberikan kehidupan ini di samping Allah ada yang lain. Itu namanya syirik rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah, di samping berdoa meminta kepada Allah, meminta pula kepada selain Allah. Nazar kepada Allah, nazar pula kepada selain Allah. Sumpah dengan nama Allah, sumpah pula dengan selain Allah. Ini syirik uluhiyah, penyembahan. Kemudian syirik asma wasifat, ya, menduakan, menyamakan, mentamsilkan, mentasbihkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah mendengar seperti mendengarnya kita, Allah melihat seperti melihatnya kita, Allah berbicara seperti berbicaranya kita, Allah bersemayam seperti bersemayamnya kita. Itu namanya syirik asma wasifat. Ini al-isyraku billah adalah dosa yang besar, dosa al-kabair, ya, dosa besar, bahkan besar-besarnya dosa besar. Wa uququl walidain, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, kepada salah satunya atau kepada dua-duanya. Durhaka bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tidak patuh, ya, bisa dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh kedua orang tua, atau omong kasar, atau menyakiti dan lain sebagainya. Maka itu bagian dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka itu adalah bagian dari dosa besar. Ada yang nanya, anak durhaka kepada orang tua ada, apakah ada orang tua durhaka kepada anak, ya. Jadi memang sering saya sampaikan bahwa masalah hak dan kewajiban itu punya masing-masing. Ketika kita sedang memberikan nasihat ke anak, ya, anak, kita juga menjadi anak ketika berbicara tentang anak. Maka dalil yang kita sampaikan adalah bagaimana agar kita tidak durhaka, melawan, menentang, menyakiti, tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Fasalnya adalah fasal anak, ya. Nanti ketika fasal orang tua, ya ada apa kewajiban orang tua terhadap anaknya, ya. Ada kewajiban-kewajiban apa. Yang penting jangan sampai nanti bisa salah dalam menerapkan dalil, ya. Salah dalam menerapkan dalil. Jadi orang tua yang tidak bisa berbuat baik atau memberikan haknya kepada anak-anaknya juga termasuk bagian dari dosa, karena Al-Quran bilang ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi ketika kita sedang berbicara memberikan nasihat kepada anak, ya, maka ada dosa besar yang disebut sebagai uququl walidain. Makanya dosa itu ada dosa yang bersifat istirak. Istirak itu bisa dilakukan siapa saja. Misalnya dosa syirik tadi, itu baik bapak, anak, suami, istri, orang tua,
anak muda, pemimpin, rakyat itu sama, istirok gitu ya. Semuanya bisa terkena dosa itu gitu ya. Dosa meninggalkan sholat itu ya istirok, kan siapa saja kan gitu. Tapi ada dosa itu yang bersifat sepihak, atau dosa itu khusus bagi seseorang dan tidak berlaku bagi orang lain. Misalnya ada dosa suami yang istri tidak punya dosa itu. Ada dosa istri yang suami tidak punya dosa itu. Ya itu memang sendiri-sendiri ya. Ya tidak kemudian misalnya dosa durhaka kepada orang tua itu ya khusus dosa anak gitu ya. Khusus dosa anak gitu. Nah, nanti ketika tentang kewajiban mendidik anak itu khusus dosa orang tua. Maksud dosa tidak mendidik anak, dosa anak-anak ke orang tua kan itu ya. Ya, jadi ada masing-masing. Ada lagi yang mungkin jarang didengar. Ada dosa suami yang istri sama sekali tidak punya. Namanya dosa zihar. Pernah Pak Yani dengar zihar? Pernah? Apa zihar? Lupa. Pernah? Dulu belum pernah dengar, sekarang lupa. Ya Allah. Zihar. Pak Ari pernah dengar kata zihar? Kelihatannya di jangli kerajaan pernah tak sampaikan. Zihar itu dosa besar loh itu. Nanti orang ngerti pelanggaran ya. Zihar itu dosa besar dan khusus dosa suami, istri tidak punya. Apa Pak Adi? Menyamakan seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya atau secara umum dengan mahramnya. Itu namanya zihar. Dan dosa besar itu. Padahal kan kayak sepele. Contoh, ini mencontohkan, bukan sedang melakukan tapi mencontohkan. Ketika mungkin sedang bersenang-senang dengan istri ya, ngomong, ya Allah dek, kok irungmu jan bangir banget, mamang jadi cantik banget, persis sampai irunge ibuku. Lah itu dosa besar itu. Kan ketok sepele toh. Itu dosa besar loh itu, besar itu. Dan hanya berlaku bagi suami. Misalnya sebaliknya itu ndak. Istri bilang, "Mas, jan tangane jenengan iku jan persis kakune kaya dene tangane bapakku." Misalnya enggak. Bagi istri tidak itu. Tapi bagi suami itu dosa besar dan besar banget. Saking besarnya dosa, kalau sudah mengucapkan itu ada dua konsekuensi. Salah satu dari dua. Pilih. Apa pilihannya? Berat semua. Satu, pilihlah istrimu diceraikan. Berat kan? Masa bareng ngalem-ngalem itu terus dipegat bojone kan? Berat kan? Dek, ya Allah, irungmu kok jan bangir banget, cantik banget kaya irunge ibuku. Kowe tak cerai telu ya, kan ya wagu lah. Iya enggak kira-kira kan? Padahal itu konsekuensi. Cerai istrimu. Kalau enggak mau dicerai, kamu bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat kan? Sebelum puasa 2 bulan berturut-turut, belum boleh kumpul sama istri yang baru dipuji-puji tadi. Ya. Sudah puasa 59 hari batal, wajib mengulang dari awal. Berat kan? Ini dosa zihar namanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya. Dan tidak berlaku bagi istri. Hati-hati Pak, aja madak-madake ya mbah iku irunge, mbah iku tangane, mbah iku sikile, mbah iku apane rambute, anggota badan. Anggota badan dari istri disamakan dengan ibu kita atau mahram kita, adik kita, mbak kita, bule kita, ya, bude kita, itu nggak boleh. Anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau sikap tidak. Tapi meskipun sikap itu tidak, jangan nanti malah repot. Dia galakmu jan kaya ibuku persis ya ndak gitu. Tapi nanti kan lama-lama bisa mendekat ke situ gitu ya.
Masakane kuwi jane enak tenan kaya masakane ibu ndak lihar, tapi jangan membiasakan ya. Nanti hal-hal yang kemudian jadi lihar jenengan tidak tahu gitu ya. Lah istri punya dosa yang tidak dimiliki suami. Ya memang begitu. Lah istri kok orang duwe lihar, ya memang penetapan hukum begitu kok. Tapi istri punya dosa yang tidak dipunyai suami. Apa namanya? Nusus. Ya, nusus ya. Orang sering bilang nuzus. Tulisannya itu non shin besar wawu terus za. Nusus ya. Tahu nusus Pak Yani? Apa? Apa? Oh ya, istri tidak taat kepada suami dosa besar. Karena istri setelah diserahkan oleh walinya kepada calon suami kemudian jadi istrinya, maka taat seorang istri itu pindah dari taat ke orang tua jadi taat ke suami. Kok sampai tidak taat terhadap perintah suami dan perintahnya tidak melanggar aturan Allah, maka itu dosa besar. Ulama membagi nusus itu menjadi 3, mukhafafah, mutawasitoh, mughaladhah. Ya, nusus kecil, mukhafafah. Nusus kecil itu seperti istri keluar dari rumah, entah ke tetangga, entah kemana, belum dapat surat izin dari suaminya, ya, belum izin. Boleh izin itu sekali untuk berlaku seumur hidup. Ya. Kemudian yang kedua mutawasitoh, yang agak besar, itu pergi sampai bermalam tidak izin sama suami. Yang ketiga nusus yang mughaladhah besar, yaitu istri minta cerai tanpa ada alasan syar'i. Ini dosa besar dan ini tidak berlaku untuk suami. Suami tidak punya dosa nusus. Mas, dengan nusus tidak ada. Nusus itu khusus bagi istri, sebagaimana zihar khusus bagi suami. Uququl walidain itu ya khusus dosa bagi anak gitu ya. Maka kadang kan pertanyaannya mungkin mau banyak durhaka kepada orang tua. Apakah ada orang tua durhaka kepada anak? Ya tidak ada. Dosa orang tua kepada anak beda gitu ya. Nah, kalau dosa anak kepada orang tua namanya durhaka, uquq. Kemudian dosa orang tua kepada anak adalah meninggalkan kewajiban, baik itu kewajiban memberi nafkah, kewajiban mendidik, ya, muru auladakum bisolah, tidak mengajari sholat. Nah, maka tidak ada kewajiban anak mengajari sholat orang tua, gitu ya. Nah, tapi orang tua wajib mengajari sholat kepada anaknya. Jadi uququl walidain adalah merupakan dosa besar. Wa qatlun nafsi, kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa. Membunuh jiwa itu baik jiwa yang sudah lahir ke dunia ataupun yang belum lahir. Misalnya hamil setelah 4 bulan 10 hari digugurkan, maka termasuk membunuh jiwa ya. Maka hukumnya termasuk dosa ya, dosa besar. Mas, ini bisa matikan kipas ini kok dingin banget saya. Ya, terima kasih. Wal yaminul ghamus. Kemudian yang keempat adalah sumpah yang bohong. Yamin itu sumpah, ghamus itu bohong. Sudah wallahi demi Allah tapi ngapusi. Itu dosa besar. Ya. Mungkin karena dapat apa gitu ya. Terus pokoknya aku sumpah, gue nutupi aku tak opai. Sehingga sumpah bohong. Allati yahlufuha kadziban amidan. Yaitu orang yang bersumpah dengan sumpah yang bohong dan sengaja.
Wasumiyat ghamusan ya disebut sebagai ghamus atau bencana ya li'anaha taghmisul halif fil ismi. Artinya ghamus itu kalau diartikan secara harfiah bencana, sumpah yang menimbulkan bencana. Karena orang yang sumpah bohong itu akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal termasuk bagian dari dosa besar. Maka satu hadis dengan hadis yang lain kemudian dikumpulkan, itu menjadi beberapa macam, sehingga ada ulama yang menghitung dosa besar itu ada 100 itu ya. Ada yang menghitung ada 54 gitu, karena mengumpulkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ini kemarin hadis nomor 1 bab ini dengan nomor 2 sudah mendapatkan ada 5 berarti ya. Syirik, ukukul walidain ya, kemudian membunuh jiwa, kemudian sumpah bohong, kemudian saksi palsu gitu ya. Berarti dapat 5 dosa besar. Ya, nanti bawahnya hadis berikutnya tambahkan lagi, nanti ada tambahan lagi. Ya, macam-macam dari dosa besar. Dalam hadis yang kedua ini mengandung faedah. Di antaranya adalah ziyadatu alama sabaqo afadal hadis tahrimu qatli nafsi biwiri haq. Kalau hadis yang kemarin itu syirik, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta, kemudian saksi palsu, maka di hadis ini ada tambahan membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa, dan ada tambahan adalah sumpah dusta. Al-kabair aksaru mimma zikrun ya, lakin al-maqam yaqtadi dzalik. Fadzukira asyaduha dararan wa ablaghuha hatron. Dosa besar itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ya. Dan di sini tingkatan pertama dosa yang paling besar adalah syirik. Karena syirik adalah salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa apabila seorang itu mensekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain ya, selain daripada dosa syirik. Maka dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Kemudian yang kedua adalah ukukul walidain, karena Allah juga mensandingkan antara mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan agar kalian hanya menyembah kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian bayanu anal iman aksamun, anal aiman, bayanun anal aiman aksamun, menjelaskan di sini bahwa sumpah itu ada beberapa macam ya. Ada sumpah yang benar, ada sumpah yang bohong gitu ya. Sumpah yang benar saja itu hukumnya makruh. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Yang perkara tidak perlu pakai sumpah itu makruh. Pak Haji nanti makan malamnya pakai apa? Sumpah wallahi dengan soto misalnya. Tidak perlu gitu ya. Tidak perlu itu makruh gitu ya. Makruh. Ya, sumpah meskipun itu benar gitu. Lah, sehingga ketika sumpah bohong, sumpah dusta menjadi dosa besar gitu. Ada orang itu dikit-dikit sumpah gitu. Ditanya itu wallahi gitu ya. Nah, biasanya kemudian nanti bohong pun dia akan bersumpah. Kemudian hadis yang ketiga dari bab ini atau hadis 338 juga bersumber dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, minal kabair satmur rajuli walidayhi. Ya, diingat-ingat Pak Yani, nanti ditanya ada berapa suruh ngitung ya dosa besar yang sudah dibahas. Minal kabair
satmur rajuli walidayhi. Hadis yang ketiga, Rasul menyampaikan setengah daripada dosa besar itu orang mencaci maki orang tuanya. Ada orang mencaci maki orang tuanya sendiri, itu dosa besar. Qalu, kemudian para sahabat interupsi, ya Rasulullah, hal yastumur rajul walidayhi. Mosok sih ada orang mencaci maki orang tuanya sendiri. Ketoke kok kaya ora ono ya Rasul. Mosok orang mencaci maki menjelek-jelekan orang tuanya sendiri, wong edan kuwi. Enggak ada gitu. Ternyata Rasulullah menjawab begini, "Naam, ada gitu. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah." Orang mencaci maki orang tuanya sendiri itu begini. Ada orang mencaci maki orang tuanya orang lain. Kemudian orang lain yang dicaci maki orang tuanya itu kan bales toh. Bales mencaci maki orang tuanya jenengan. Iya, itu sama halnya sedang mencaci maki orang tuanya sendiri. Misalnya saya ngomong sama Pak Ari, jelek-jelekan bapaknya Pak Ari, jenengan apa terima Pak? Kan ya mesti terima toh, bapakmu ya podo kan begitu ya. Berarti hakikatnya saya itu sedang mencaci maki orang tua saya sendiri gitu. Lah berkelakuan seperti itu dosa besar gitu, dosa besar. Jangan sampai ya mencaci maki orang tuanya orang lain, pada dasarnya sedang mencaci maki orang tuanya sendiri. Orang menghormati orang tuanya orang lain juga sedang menghormati orang tuanya sendiri kan gitu ya. Ya Allah, luar biasa gantenge Pak Yani, pintere, lah wong bapak mbiyen pinter. Kan mesti seneng tuh Pak. Nah, mesti senyum-senyum ngono jenengan nggih ngoten. Ustaz kan ya ngono. Iya, jadi ketika menghormati orang tuanya orang lain berarti sedang menghormati orang tuanya sendiri. Memuji orang tuanya orang lain berarti sedang memuji orang tuanya sendiri. Merendahkan orang tua orang lain berarti sedang merendahkan orang tua sendiri. Muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan inna min akbaril kabair ayyal anar rajul walidayh. Setengah dari besarnya dosa besar adalah orang melaknat orang tuanya sendiri. Kemudian Rasul mengatakan ketika ditanya kaifa yal anu rajul walidayh, masa ada seseorang melaknat orang tuanya sendiri, bagaimana caranya? Nabi mengatakan yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ya, dia mencaci maki, melaknat orang tuanya orang lain, kemudian orang itu membales kepada panjenengan dengan mencaci maki orang tua panjenengan. Dengan tambahan hadis yang ketiga berarti ada 6 macam dosa besar. Apa Pak Yani 6? Syirik, berdurhaka pada orang tua, membunuh jiwa, mau tak kayak kisi-kisi ditakoni lho. Sumpah palsu ya, terus apa? Saksi palsu. Nomor 6 mencaci maki orang tuanya sendiri ya. Wah 100 Pak Yani. Masyaallah. Nanti hadiahnya makan malam ya. Jangan pulang dulu gitu. Insyaallah. Syirik ya, berarti sudah dapat 6 ini syirik. Kemudian durhaka kepada orang tua, dosa besar. Kemudian sumpah palsu. Kemudian membunuh jiwa. Kemudian apa namanya? Membunuh jiwa. Kemudian saksi palsu ya kelima. Kemudian yang keenam adalah mencaci maki orang tuanya sendiri. Jadi dari 3 hadis ini terkumpul ada 6 dosa
besar. Jadi semakin tambah hadisnya nanti dosanya semakin tambah gitu ya. Tambah. Maka harus banyak belajar, banyak membaca karena supaya banyak yang dihindari gitu ya, banyak yang dihindari. Dalam hadis yang ketiga ini dalam bab ini, atau kalau seluruh dari awal 338, faedahnya adalah tahrimu satmil walidain wa bayanu admi hakil abawain. Dalam hadis ini menunjukkan dosa besar orang mencaci maki orang tuanya sendiri. Di situ menunjukkan betapa hak besarnya hak bagi kedua orang tua. Orang tua punya hak besar yang dibebankan kepada kita sebagai anak, ya, yang dibebankan kepada kita sebagai anak. Kemudian min uquqil walidain ta'riduhuma lisabi wal ihanah, termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua adalah menyerahkan orang tua kita untuk dicaci maki orang. Loh, maksud sih orang tua kita diserahkan pada orang untuk dicaci maki? Ya caranya tadi, kita mencaci maki orang tuanya orang lain. Itu sama halnya sedang menyerahkan orang tua sendiri untuk dicaci maki, ya, untuk direndahkan, untuk dihina, untuk dijelekan, dijatuhkan martabatnya. Au tasbibu dzalika lahuma. Kemudian al hadis dalilun ala qaidati dar'il mafasid. Hadis ini juga masuk dalam kaidah yang disebut dar'ul mafasidi ahamu min jalbil masalih dalam kaidah usul fikih. Dar'ul mafasid ahamu min jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Misal Pak Ari harus nyabrang sungai itu Pak, di sana ada ake, ada ake, dan ake ini mahal. Mungkin laku kalau 10 juta. Tapi jenengan nek jegur kali arep juku ake iku taruhane keli, wong ora patek iso renang, itu ya. Maka sebetulnya menyelamatkan diri untuk tidak jegur ke sungai itu lebih didahulukan daripada mau ngelabui ake tok nggo awake iso keli. Jadi misalnya 50-50. Pokoknya menurut perhitungan separuh keli, separuh selamat. Maka tidak perlu jegur. Menjaga keamanan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan yang kemaslahatannya itu sedikit. Di sini kaidah ini bahwa darul mafasid ahammu atau muqaddamun ala jalbil masolih, atau yang disebut dengan saddud dzara'i. Misal ada orang tuanya tidak baik, misalnya si A punya orang tuanya tidak baik atau belum baik atau jelek banget, maka jenengan intinya kan mau nasihati agar orang tuanya itu menjadi baik. Lah kadang cok kebablasan. Nah, misalnya dengan bahasa mbok wong tuamu ke kandhani gitu ya, nasihati mosok wis tuwa wong tuamu ngene sehingga sampai seolah-olah menyakiti orang yang kita nasihati. Akhirnya terkadang orang itu membalas, kaya wong tuamu dhewe ya sapi api. Lah qadarullah orang tuanya kita sendiri juga belum sebaik yang kita harapkan. Maka kalau terjadi seperti itu lebih baik diam. Namanya darul mafasid ahamu min jalbil masoleh. Intinya akan menasehati orang tuanya orang itu, tapi malah orang tua kita menjadi dicaci maki. Ini menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan yang sedikit. Maka disebut saddud dzara'i, ya. Saddud dzara'i itu menutup celah-celah agar tidak menuju kepada kerusakan yang lebih. Maka sampai itu digunakan tentang masalah nahi mungkar. Nahi mungkar. Misal nek Pak Yani mungkin wani, misalnya Pak Yani nggon kanan kiri omahe kono ku apa nggon perapatan ngarepe kono ana wong mabuk, Pak. Minum khamr ning ngarepan kono, nggon ngarep nggon BRI kono to misalnya to jenengan lewat, jenengan
wani ngandani tegas berapa? Oh, nek Pak Yani kan kendel wani. Bubar ora? Ngono wani dhek ya. Nah, bubar ora bubar. Ngomong bubar kabeh mergo ngerti nek Pak Yani kuwendel ngono. Lah sing weruh Pak Ari ya, Pak Ari ngono dikeroyok Pak ngono. Lah nek Pak Ari sing weruh sekiranya jenengan nek ngandani malah bahaya bagi diri panjenengan, maka meskipun itu mungkar jenengan weruh bisa jadi tidak kewajiban untuk merubah, tidak berkewajiban untuk melarang karena akan madorotnya lebih besar. Dikeroyok jenengan malah babak belur. Mabuk-mabuk tetap berjalan dan tambah jenengan dikeroyok kan itu toh. Nah ini namanya sadzud dzara'i. Diam itu bukan berarti setuju dengan kemungkaran yang ada, tapi diam itu karena tidak punya kemampuan dan kekuasaan gitu. Kemudian al-amal fi sadzud dzara'i wa jalbul manafi' yakunu bil ghalib. Kemudian ngukurnya gimana antara kita darul mafasid wa jalbul masolih itu ngukurnya gimana? Ya bil ghalib, uraf biasanya diukur kekuatan kita. Kalau contohnya tadi kok Pak Ari nggak berani gimana? Rumahnya jauh kok, rumahnya ora kono, wonge cilik sisan ya Pak Ari ya, wong sing do mabuk gede-gede ngono kan ya. Nah, lah Pak Yani kok wani? Lah omahe kono, daerah kono kan gitu ya. Nah, ini ukurannya gampangannya seperti itu. Yang lain bisa dikiaskan. Li'ana ladzi yasubbu abarajul yajuzu ayasubur rajul al-akhar apa wa yajuzu ala yaf'al. Dan tidak sebaliknya ini kita harus tahu kalau kita mencaci maki orang tua orang lain menjadikan sebab orang lain mencaci maki orang tua kita. Bukan berarti kalau ada orang lain mencaci orang tua kita dibolehkan mencaci maki orang tuanya mereka. Itu enggak begitu gitu ya. Jadi kita disuruh untuk menutup celah-celah yang berbahaya, jangan mendatangkan hal-hal yang lebih berbahaya. Itu secara golib, sehingga kita disuruh untuk menahan. Man tasabbaba fi fi'lin kana kafailihi khairan aw syarron. Kemudian seseorang yang menjadikan sebab orang lain melakukan, maka orang itu akan mendapatkan bagian. Kalau melakukan kebaikan ya akan mendapatkan bagian kebaikan. Kalau menjadikan sebab melakukan kejelekan ya akan mendapatkan bagian dosa. Iya. Nah, wah jenengan kok sregep ngaji ki sing marahi sapa biyen kula dijak Pak Pur. Nah, maka selagi orang itu berangkat ngaji Pak Pur tetap dapat bagian. Itu loh Pak. Makanya faedahnya ngajak-ngajak orang lain. Tapi begitu juga kejelekan. Nah, jenengan seneng kok tukaran iki warai sapa to? Misale warai sapa gitu. Ya maka ketika orang itu tukaran, ya maka gurunya tukaran ya dapat bagian. Terus orang yang menjadikan sebab orang itu melakukan maka akan mendapatkan bagian. Kalau yang dilakukan kebaikan akan dapat pahala, kalau yang dilakukan itu dosa, kemaksiatan, maka akan mendapatkan bagian dosa. Jawazu muraji'atut tilmid li syaikhihi fima yaqulu mimma yuskilu alaih. Di hadis ini juga bolehnya ketika kajian itu nanya. Ya, boleh. Karena sahabat juga nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, masa sih ada orang mencaci maki orang tuanya sendiri? Kemudian dijelaskan oleh Rasul. Banyak ketika Rasul itu menyampaikan, kemudian sahabat itu tidak begitu paham, kemudian menanya kepada Rasul, dan Rasul kemudian menjelaskan lagi. Maka boleh seorang jamaah kemudian ketika belum jelas bertanya kepada ustadznya, bertanya kepada gurunya di dalam tholabul ilmi ya. Karena bisa jadi dengan melalui pertanyaan maka tadi yang belum paham akan menjadi paham. Karena boleh juga seorang guru, seorang ustadz nanya kepada jamaahnya bahwa yang disampaikan itu sudah dihafal
atau belum, sudah dipahami atau belum. Lah ketika sudah paham ya alhamdulillah, ketika belum paham mungkin boleh untuk bertanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah siapa Is? Monggo Pak Anhar. Kejadian seperti apa, kemudian dinikahi sama anaknya. Jadi seorang anak menikahi dengan ibunya. Jadi ibu kiri ya, itu gimana itu? Masya Allah ya. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Anak tiri menjadi mahram itu dengan catatan ibunya setelah disetubui. Tapi kalau ibu tiri menjadi mahram, cukup anaknya dinikahi. Ini yang harus difahami ya. Jadi anak menjadi mahram, anak tiri menjadi mahram itu ketika ibunya sudah disetubui. Tapi ibu tiri menjadi mahram cukup menikahi anaknya. Kok ibu tiri, ibu mertua? Ibu mertua menjadi mahram cukup dinikahi anaknya. Jadi misal contoh ekstrim, orang es krim Pak. Kalau tadi yang digambarkan Pak Anhar itu dia menikahi seorang wanita, kemudian dicerai sama ayahnya, ya, dicerai sama ayahnya, kemudian dinikahi anaknya, boleh ndak? Ya, ini ketika si ayah itu sudah bersetubuh dengan istrinya itu, maka tidak boleh menjadi mahram, itu menjadi mahram. Tapi kalau belum, maka boleh. Lah sudah dan belumnya itu ya harus ditanya kan, itu ya harus ditanya. Tapi kalau ibu mertua, ya ibu mertua, makanya sekarang masih ada kekeliruan bilang mantan mertua. Itu tidak ada. Mantan mertua itu tidak ada. Mertua itu ila yaumil qiyamah tetap mertua. Dan cukup dengan menikahi anaknya, meskipun anaknya itu belum disetubui, maka ibu mertua sudah jadi mertua. Makanya nggak bisa, misalnya gini, ada orang menikahi anaknya, anak janda misalnya, anak janda. Ternyata setelah nikah itu ibunya lebih cantik daripada anaknya. Wah, moh, aku tak ganti ibu wae, maka tidak boleh. Karena ibu langsung otomatis sudah menjadi mahram. Tapi ada orang nikahi janda. Ternyata setelah nikah anaknya lebih cantik dan memang anaknya sudah waktunya nikah. Maka ibunya nggak disetubui, langsung dicerai, ganti anaknya, itu boleh secara fikih gitu ya. Nah, secara fikih nanti karena fikih itu mesti hitam putih. Ya, secara fikih. Adapun secara uraf mungkin daerah satu dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda. Gambarannya kayak ada seorang suami, istrinya mati hari ini, diantar ke kuburan, dikubur, balik dari kuburan nikah dengan wanita lain. Sah ndak? Sah, wong istrine urung mati ya nikah sah kok ngono. Apa maneh wis mati, lek janjine bojone kena nikah neh nek wis nglangkai mayitku. Lha kok malah digotong ning kuburan. Ning secara uraf terkadang dianggap tidak layak, tidak etis, tidak
baik, kan gitu toh. Lah, kita itu kadang menerapkan sah dan tidak sah, tapi juga menerapkan urusan masalah uruf, dan itu selalu dijelaskan oleh Allah. Jadi apa-apa itu ya ada fikihnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Kadang-kadang kita menjelaskan secara fikih tentang boleh tidak boleh, karena nanti menyangkut hukum gitu ya, menyangkut hukum. Ketika sudah terlaksana gimana toh ini kan gitu. Tapi ketika kita mau bertindak, di samping melihat fikih juga melihat uruf yang baik, bil ma'ruf. Selalu Al-Quran mengatakan bil ma'ruf. Begitu Pak Anhar. Nggak boleh itu tadi sebetulnya. Ya atau ditanya, sudah setuju belum? Iya, iya. Ya mungkin kalau keluarga kita bisa nanya, tapi kalau orang lain adoh Banyuwangi kalau. Wallahu a'lam. Ngaten Pak Anar nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.